Selamat datang kembali di pelatihan mengidentifikasi keberhasilan praktik penggunaan alat digital. Nah, di video bagian kedua ini, kita akan mempelajari praktik penggunaan alat digital. Di video sebelumnya, kita telah mengetahui aspek-aspek karakter siswa yang digunakan untuk menganalisis profil siswa. Kita juga telah mengetahui media pembelajaran digital yang bisa digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Mari kita lihat contoh pengoptimalan media pembelajaran digital di kelas berdasarkan karakteristik intelijensi siswa berikut ini. Semester baru sebentar lagi akan dimulai. Pak Ali hari ini akan menyusun profil pelajar dan menentukan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas. Ia mulai melihat jenis-jenis kecerdasan siswa berdasarkan teori multiple intelligence atau dalam bahasa Indonesianya adalah teori kecerdasan majemuk. Ia juga melihat karakteristik umum siswa, kecakapan dasar, motivasi, dan kondisi fisiologis siswa. Di dalam kelas Pak Ali, ada 9 siswa yang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada Ari dengan kecerdasan visual spasial, Budi dengan kecerdasan verbal linguistik, Yunita dengan kecerdasan musik atau auditori, Dani dengan kecerdasan interpersonal, Anissa dengan kecerdasan logika matematis, Farhan dengan kecerdasan intrapersonal, Gita dengan kecerdasan naturalis, dan Hadi dengan kecerdasan kinestetik. Dengan memperhatikan keragaman intelijensi dan karakteristik siswa, Pak Ali pun mulai menyusun metode pembelajaran yang akan ia gunakan selama di kelas. Pak Ali memutuskan untuk mengajar dengan menggabungkan beberapa metode. Pak Ali mempersiapkan laptop dan proyektor di depan kelas. Sebelum memulai presentasinya, Pak Ali meminta Hadi dan Farhan berdiri di depan kelas. Kemudian, Pak Ali mengajak siswa yang lain memperhatikan tinggi mereka. Para guru kebanggaan Indonesia, dapat kita lihat alasan Pak Ali meminta Hadi ke depan kelas adalah untuk mendukung kecerdasan Hadi sebagai siswa kinestetik. Anak-anak kinestetik lebih efektif memproses informasi dengan gerakan tubuh dan pengalaman praktis. Oleh karena itu, belajar dengan aktivitas dan aplikasi langsung lebih tepat dilakukan. Dani tampak antusias mengungkapkan pendapatnya karena Pak Ali membuka kelas dengan diskusi. Siswa interpersonal cenderung lebih suka belajar dengan berkomunikasi dan bertukar pendapat mengenai sebuah topik. Kegiatan yang dilakukan Pak Ali tersebut dinamakan intro activity atau aktivitas pembuka. Pak Ali menjelaskan esensi topik yang akan dipelajari terlebih dahulu agar siswa-siswa tertarik untuk mempelajarinya. Pak Ali pun kemudian mulai menampilkan slide presentasi di hadapan para siswa. Ia mulai menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pada tampilan teks, Pak Ali memberikan warna yang berbeda pada setiap kata kunci agar siswa mengingatnya. Lalu Pak Ali memperlihatkan beberapa contoh pertumbuhan dan perkembangan dalam bentuk foto. Perbedaan tumbuh kembang anak tadi pun ditampilkan lagi dalam bentuk grafik. Setelah itu, Pak Ali mulai memperlihatkan animasi
yang memperlihatkan proses pertumbuhan dan perkembangan. Suara animasi terdengar ke seluruh ruangan karena Pak Ali menggunakan bantuan pengeras suara. Siswa visual spasial seperti Ari akan memahami materi dengan baik, karena Pak Ali mempresentasikan materi dengan menampilkan foto, gambar, dan grafik. Yunita, siswa auditori atau musikal, juga akan lebih mudah menangkap informasi karena Pak Ali memperdengarkan animasi dengan pengeras suara. Budi dengan kecerdasan verbal linguistik akan lebih mudah mengingat karena rangkuman materi ditampilkan dalam bentuk teks yang di-highlight atau diberi warna latar yang cerah. Di kesempatan lain, Pak Ali meminta Gita dan Hadi untuk membawa masuk beberapa tumbuhan dengan tinggi dan bentuk yang berbeda ke dalam kelas. Kegiatan peragaan ini akan membantu Gita yang memiliki kecerdasan naturalis. Siswa naturalis akan memproses informasi dengan menemukan pola dari alam dan menggunakan logika ilmiah untuk memahami sesuatu. Hadi dengan kecerdasan kinestetik juga akan semangat belajar. Ia dominan bergerak dan beraktivitas. Pak Ali menggunakan media interaktif seperti animasi, gambar, grafik, dan audiovisual sebagai bentuk media pembelajaran. Pak Ali juga menggunakan alat peraga dari alam untuk membantu pemahaman siswa-siswa naturalis. Dengan bantuan teknologi seperti laptop, proyektor, dan pengeras suara. Selanjutnya, Pak Ali mulai membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Pak Ali meminta siswa untuk mendiskusikan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pada sesi diskusi kelompok ini, Pak Ali membolehkan siswa membaca buku atau membuka internet melalui smartphone untuk mencari sumber literasi tentang topik yang dibahas. Agar lebih mudah, Pak Ali telah membagikan sumber-sumber literasi seperti artikel di web, Wikipedia, dan video dari YouTube. Pak Ali membebaskan siswa memilih sumber belajarnya. Farhan dengan kecerdasan intrapersonal akan senang karena diberikan kebebasan untuk belajar sendiri. Anissa dengan kecerdasan logika matematis akan merasa tertantang untuk menemukan pola perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini karena siswa logika matematis lebih efektif belajar dengan memecahkan masalah dan menemukan pola. Metode pembelajaran yang sedang dilakukan Pak Ali adalah discovery learning, yaitu pembelajaran melalui penemuan, dan collaborative learning, yaitu pembelajaran kolaboratif. Siswa terlebih dahulu diminta untuk mempelajari suatu topik secara mandiri dengan memanfaatkan beragam sumber belajar. Lalu, setelah itu diarahkan untuk saling berkolaborasi dalam memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini, merangkum perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kegiatan tersebut dapat merangsang kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa, serta dapat mengasah budaya kolaboratif di antara para siswa. Dengan membiarkan siswa belajar sesuai dengan minatnya, Pak Ali telah menerapkan pola student center, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa dan guru berperan sebagai fasilitator. Hal ini merupakan bentuk dari metode pembelajaran personal. Guru-guru sekalian, dapat kita lihat bahwa kegiatan belajar mengajar yang dilakukan Pak Ali telah terintegrasi dengan teknologi. Pak Ali juga memadukan berbagai metode pembelajaran agar dapat membantu proses belajar siswa yang memiliki minat dan gaya belajar berbeda, sehingga dapat menunjang tujuan pembelajaran dan sesuai dengan alur belajar siswa. Nah, demikianlah pembahasan mengenai praktik penggunaan alat digital. Selanjutnya, di video bagian ketiga nanti akan dibahas mengenai
teknologi-teknologi terbaru dalam pembelajaran. Sampai jumpa dan terima kasih. Selamat datang kembali di pelatihan mengidentifikasi keberhasilan praktik penggunaan alat digital. Nah, di video bagian ketiga ini, kita akan mempelajari teknologi terbaru dalam pembelajaran. Para guru kebanggaan Indonesia, tahukah Anda bahwa masih banyak terdapat pilihan-pilihan teknologi dan alat-alat digital yang dapat kita gunakan untuk membuat proses pembelajaran jadi lebih efektif dan menyenangkan? Berikut ini ada beberapa pilihan teknologi pendidikan termutakhir yang dapat membantu guru dalam melakukan proses pembelajaran. Bagi beberapa siswa, sesi evaluasi seperti kuis barangkali tidak menyenangkan. Nah, bagaimana jika kuis disajikan lebih interaktif agar siswa semakin tertarik untuk belajar? Kini telah tersedia platform kuis digital yang dapat kita gunakan. Misalnya fitur Google Form untuk membuat kuis pilihan ganda dan esai. Kuis interaktif juga dapat dibuat di dalam aplikasi PowerPoint. Ada platform Quizizz yang menyediakan berbagai pilihan kreasi kuis, misalnya dalam bentuk pilihan ganda, mengisi survei, menuliskan jawaban atau melengkapi kalimat, dan open-ended question atau pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang luas. Ada beragam pilihan topik dapat kita pilih. Selain itu, juga ada platform lain seperti Kahoot, Wordwall, Quizlet, Ilias, dan Smart School by mysch.id. Metode belajar game-based learning atau pembelajaran berbasis permainan merupakan salah satu tren baru dalam dunia pendidikan. Guru sekarang bisa mengemas pelajaran dalam bentuk permainan untuk melibatkan siswa secara langsung agar gembira dan maksimal ketika belajar. Contoh aplikasi permainan untuk belajar dalam bentuk digital adalah EduCandy, Wordwall, Marbel Budaya Nusantara, dan Khan Academy Kids. Meski belum digunakan secara masif, khususnya di Indonesia, virtual reality atau VR ataupun augmented reality atau AR sudah mulai digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat mendukung pembelajaran personal.
Berikut ini contoh aplikasi teknologi AR dan VR dalam proses pembelajaran yang dapat menjadi pilihan guru. Belajar ilmu rasi bintang dengan VR dan AR Sky View. Belajar anatomi katak dengan aplikasi Frogipedia. Karya wisata dengan salah satu platform Google, yaitu Google Art and Culture. Platform ini memperkenalkan budaya, arsitektur, dan seni yang ada di seluruh dunia. Siswa tetap bisa belajar sekaligus jalan-jalan dengan bantuan teknologi VR. Kita juga bisa memanfaatkan aplikasi VR Museum of Fine Art untuk mengajak siswa melihat dan mempelajari karya seni yang dibuat oleh pekerja seni. Guru-guru sekalian, mengajar tidak mengenal tempat dan situasi. Guru yang baik tahu bagaimana menghasilkan yang terbaik dalam diri siswa. Oleh karena itu, manfaatkanlah teknologi sesuai dengan kebutuhan siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Sekian untuk pelatihan ini. Salam luar biasa dan terima kasih. Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang pada pelatihan mengidentifikasi keberhasilan praktik penggunaan alat digital. Di pelatihan ini akan dibahas mengenai analisis karakteristik siswa, media pembelajaran digital, praktik penggunaan alat digital, dan teknologi-teknologi terbaru dalam pembelajaran. Video ini selanjutnya akan terbagi menjadi 3 bagian. Nah, di video bagian pertama ini akan kita pelajari terlebih dahulu mengenai analisis karakteristik siswa dan media pembelajaran. Teknologi menawarkan beragam cara untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus menentukan cara terbaik dalam menggunakan teknologi. Kita juga harus menemukan metode yang tepat untuk siswa dan mengintegrasikan penggunaan teknologi agar dapat mencapai tujuan belajar siswa. Para guru kebanggaan Indonesia, di era teknologi ini, metode pembelajaran berdiferensiasi, cocok diterapkan dalam proses pembelajaran. Sebab pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswa. Oleh karena itu, guru harus mengetahui karakter siswa dengan cara mengidentifikasi profil siswa. Bagaimana cara mengetahui dan mengidentifikasi karakter siswa? Bagaimana cara mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran agar dapat menyasar seluruh siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda? Mari kita simak pembahasannya. Para guru kebanggaan Indonesia, menganalisis karakter siswa adalah tahap pertama yang perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual siswa. Berikut ini merupakan beberapa aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui karakter siswa. Kita dapat melihat karakteristik dan beragam gaya belajar siswa berdasarkan jenis-jenis intelijensi yang melekat pada siswa. Ada 9 macam intelijensi yang didasarkan pada teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner. 1. Kecerdasan verbal linguistik adalah keterampilan verbal dan kepekaan terhadap suara, makna, dan ritme kata. 2. Kecerdasan logika matematis,
ialah kemampuan untuk berpikir secara konseptual dan abstrak, serta kemampuan membedakan pola logis dan numerik yang melibatkan angka, sistem, urutan, dan fakta. 3. Kecerdasan visual spasial ialah kemampuan untuk memvisualisasikan secara akurat dan abstrak dengan mengandalkan penglihatan. 4. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan mengendalikan gerakan tubuh dan menangani objek dengan terampil. 5. Kecerdasan musikal atau auditori ialah kemampuan untuk menghasilkan dan menghargai ritme dan nada dengan mengandalkan pendengaran. 6. Kecerdasan intrapersonal ialah kemampuan untuk menyelaraskan perasaan, nilai, keyakinan, dan proses berpikir batin yang melibatkan diri sendiri. 7. Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk mendeteksi dan merespons dengan tepat suasana hati, motivasi, dan keinginan orang lain. 8. Kecerdasan naturalis ialah kemampuan mengenali dan mengkategorikan tumbuhan, hewan, dan benda-benda lain di alam. 9. Kecerdasan spiritual atau eksistensial ialah kepekaan dan kapasitas untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang keberadaan manusia, seperti apa arti hidup, mengapa ada kematian, bagaimana kita bisa sampai di sini. Selain dari intelijensi, kita juga dapat menganalisis karakteristik siswa dari aspek lainnya, seperti karakteristik umum, kecakapan dasar, motivasi, dan fisiologis. Karakteristik umum siswa meliputi usia, jenis kelamin, prestasi yang telah diperoleh, etnis, budaya, dan tingkat ekonomi orang tuanya. Hasil identifikasi terhadap karakteristik umum ini dapat digunakan guru sebagai panduan dalam merancang pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kecakapan dasar berkenaan dengan pengetahuan dan kemampuan siswa, seperti kemampuan membaca, menulis, menyunting data, dan mencari informasi dengan internet. Informasi mengenai kecakapan siswa tersebut sangat diperlukan sebagai pertimbangan dalam memilih materi, metode, dan media pembelajaran. Motivasi adalah keadaan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Di antara faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar siswa ialah perhatian atau ketertarikan siswa terhadap materi pelajaran, relevansi materi pelajaran dengan kebutuhan dan kehidupan siswa, keyakinan siswa terhadap kemampuannya, dan kepuasan siswa setelah mempelajari materi yang akan diajarkan. Faktor fisiologis berhubungan dengan kesehatan fisik dan lingkungan belajar siswa. Dalam hal ini, guru harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan lingkungan belajar siswa dalam memilih teknologi yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Alat atau segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa media pembelajaran digital adalah media pembelajaran yang bekerja dengan data digital yang dapat diolah, diakses, dan didistribusikan menggunakan perangkat digital. Contoh perangkat digital yang sering ditemui adalah komputer, smartphone atau ponsel pintar, kamera digital, jam digital, dan TV digital. Peralatan inilah yang sering digunakan untuk membuat dan mengoperasikan media pembelajaran digital. Beberapa media pembelajaran digital yang kerap kita temui dalam kehidupan sehari-hari ialah media pembelajaran berbasis visual, media pembelajaran berbasis audio, media pembelajaran berbasis audiovisual, dan media pembelajaran berbasis komputer.
Contoh media pembelajaran berbasis visual ialah foto, gambar, bagan, grafik, poster, buletin, kartun, peta, dan modul digital. Contoh media pembelajaran berbasis audio adalah musik, podcast, rekaman suara, dan berbagai jenis audio yang menyalurkan pesan lewat indera pendengaran. Contoh media pembelajaran berbasis audiovisual adalah film, video, animasi, dokumenter, dan lain-lain. Contoh media pembelajaran berbasis komputer ialah multimedia presentasi seperti slide PowerPoint, video pembelajaran, internet, dan CD interaktif. Nah, demikianlah pembahasan mengenai analisis karakteristik siswa dan media pembelajaran digital. Selanjutnya, di video bagian kedua nanti akan dibahas mengenai praktik penggunaan alat digital. Sampai jumpa dan terima kasih.